Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Tabarruku Al-Mashru'u wal Mamnu' karya Syekh Muhammad Shafwat Nuruddin rahimahullahu taala. Halaman 27. Penulis mengatakan, qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah fi Majmu'il Fatawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan dalam kitab beliau Majmu' al-Fatawa juz ke-17 halaman 463. Thabata an Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu annahu kana fi safarin fara'a qauman yatanawabuna makanan lis-salati. Qala ma hadha? Terdapat riwayat yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau ketika sedang safar, beliau melihat sekelompok orang berlomba-lomba untuk menuju ke suatu tempat untuk melakukan sholat di sana. Maka Umar bertanya, "Ada apa ini?" Faqalu hadza makanun shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang tadi menjawab, ini adalah tempat yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di sana. Faqala inna mahlaka man kana qablakum bihadza. Maka Umar mengatakan, sesungguhnya orang-orang terdahulu mereka binasa gara-gara perbuatan seperti ini. Innahum ittakhadhu athara anbiya'ihim masajida. Yaitu mereka menjadikan jejak-jejak peninggalan nabi mereka, bekas-bekas peninggalan nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Man adrakathu as-salatu falisalli wa illa falyumdi. Orang yang mendapati waktu salat di masjid tersebut, maka silakan salat di sana kalau memang kebetulan pas waktu salat. Adapun kalau tidak demikian, maka silakan lewat saja. Artinya tidak perlu bersengaja untuk salat di sana. Sebagaimana sudah kita baca riwayatnya yang disebutkan oleh Ibnu Waddah dalam kitab Al-Bida' wan Nahyu anha. Wa balaghahu anna qauman yadhhabuna ila asy-syajarati allati bay'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu tahtahu. Dan sampai sebuah kabar kepada Umar bin Khattab tentang sekelompok orang yang mereka pergi ke pohon yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabatnya di bawah pohon tersebut. Fa'amara biqat'iha. Maka Umar pun memerintahkan orang untuk menebang pohon tersebut. Wa arsala ila Abi Musa yudhkaru lahu annahu dhahara bitustara qabru Daniyala. Dan Umar bin Khattab mengirim surat kepada Abi Musa. Yang sebelumnya Umar bin Khattab disebutkan kepada beliau bahwa telah ditemukan di kota Tustar, telah ditemukan kuburan dari Nabi Daniel. Jadi Daniel ini adalah nama salah seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mushafun fihi akhbaru ma sayakunu. Dan di sisi kuburan tersebut ada mushaf, ada lembaran yang di lembaran tersebut dikabarkan tentang kabar-kabar tentang masa depan. Qad dzukira fihi akhbarul muslimina. Demikian juga dikabarkan, dituliskan di lembaran tersebut kabar-kabar tentang kaum muslimin. Wa annahum idza ajdabu kashafu 'anil qabri famataru. Dan juga disebutkan di dalam lembaran tersebut bahwasanya masyarakat sekitar ketika mereka mengalami paceklik, kekeringan, maka mereka pun membongkar kuburan Nabi Daniel. Kemudian mereka bertabarruk, bertawassul kepada mayitnya Nabi Daniel, kemudian famataru, kemudian hujan pun turun. Nah, maka perhatikan, ini yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kuburan tersebut. Bukan berarti ini perbuatan yang benar ya. Ya mereka bertabarruk dan bertawassul. Bertawassul artinya meminta kepada Allah dengan perantaraan. Dalam hal ini dengan perantaraan mayit dari Nabi Daniel. Namun lihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Apakah Umar bin Khattab mengizinkan perbuatan seperti itu, membiarkan? Tidak.
fa arsala ilaihi Umaru ya'muruhu ay yahfira bin nahari 13 qabran. Maka Umar bin Khattab mengirim surat kepada Abu Musa untuk memerintahkan Abu Musa menggali di siang hari sebanyak 13 kuburan, 13 lubang kubur. Wa yadfanahu bil laili fi wahidin minha. Kemudian dari 13 lubang kubur yang digali, Umar perintahkan agar jasad Nabi Daniel itu dikuburkan di salah satu dari lubang tersebut, namun dikuburkannya bilail, di malam hari. Li'alla ya'rifahun nasu, agar orang-orang tidak mengetahui jasadnya Nabi Daniel ada di mana. Li'alla yuftanu bihi, agar mereka, masyarakat, orang-orang tidak terfitnah. Tidak terfitnah artinya tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Bihi, dengan jasadnya Nabi Daniel tersebut. Ini perintahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Abu Musa al-Asy'ari. Maka di sini ada pelajaran berharga bagi kita semua, bahwasanya adanya asar dari suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah bukan berarti caranya itu benar. Adanya hasil sebagaimana yang diinginkan bukan berarti cara yang digunakan pasti benar. Contohnya, masyarakat di sekitar kuburan Nabi Daniel ketika paceklik kemarau, mereka bertabaruk, bertawasul dengan jasadnya Nabi Daniel, dan qadarullah hujan. Apa yang mereka inginkan terkabul. Namun apakah berarti cara mereka ini benar? Jawabannya tidak. Buktinya Umar bin Khattab melarangnya, menutup celah untuk bisa melakukan seperti itu lagi. Karena ini adalah pintu kesesatan dan bahkan pintu kesyirikan. Maka andaikan ada orang yang melakukan kebid'ahan atau kesyirikan atau cara-cara yang batil yang lain, kemudian yang dia inginkan tercapai, bukan berarti kesyirikannya boleh, bukan berarti kesyirikannya menjadi baik, bukan berarti kebatilan, kesesatan yang dia lakukan menjadi baik, tidak. Para ulama mengatakan al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Fattikhadul quburi masajida mimma harramahullahu wa rasuluhu. Maka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah adalah perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa in lam yubna 'alaiha masjidun, walaupun di atas kuburan tersebut tidak dibangun masjid. Ya, namun dijadikan sebagai tempat ibadah. Tidak ada bangunan masjidnya, namun dijadikan sebagai tempat ibadah. Fakana bina'ul masjidi 'alaiha a'zama. Dan andaikan dibangun masjid di atas kuburan tersebut, maka itu lebih parah lagi. Kadzalika qala al-ulama'u yahrumu bina'ul masajidi 'alal quburi. Oleh karena itu para ulama mengatakan diharamkan membangun masjid di atas kuburan. Wa yajibu hadamu kulli masjidin buniya 'ala qabrin. Dan mereka mengatakan wajib untuk menghancurkan setiap masjid yang dibangun di atas kuburan. Wa in kanatil mayyitu qad qubira fi masjidin wa qad tala makthuhu. Dan andaikan ada mayit yang telah dikuburkan di area masjid dan sudah berlalu lama dia ada di dalam kuburan tersebut, artinya sudah dimakamkannya lama sekali, maka suwiyal qabru hatta la tadhhara suratuhu. Maka solusinya adalah kuburan tersebut harus diratakan sampai tidak nampak lagi bentuknya. Jadi di sini beliau membahas dua kasus. Pertama, kalau kuburannya duluan, baru setelah itu masjidnya. Maka kata beliau, dan ini beliau menukil perkataan para ulama, maka yang benar adalah masjidnya direlokasi. Masjidnya dihancurkan, dipindahkan ke tempat yang lain. Kasus yang kedua adalah kalau masjidnya duluan, kemudian ada mayit yang dikuburkan di sana, di area masjid tersebut. Masjidnya sudah ada dulu, kemudian datang orang menguburkan mayit di sana, di area masjid tersebut. Maka kata para ulama, suwiya al-qabru, kuburannya harus diratakan
sehingga tidak nampak lagi ada kuburan di sana. Tentunya ini dilakukan oleh orang-orang yang memang punya kemampuan, ya, terutama ulil amri dan orang-orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan hal ini. Wa aidan fan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli bi masjidin illa al-Masjidil Haram. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat di suatu masjid kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram di sini termasuk Masjidil Haram di Mekah dan juga Masjidil Haram di Madinah. Karena tanah haram itu ada dua, ya, tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah. Maka Masjid Haram juga dua, Masjid Haram Makki, Masjidil Haram Mekah yang ada Ka'bahnya, dan Masjidil Haram Al-Madani, Masjid Haram di Madinah atau Masjid Nabawi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersengaja untuk sholat di satu masjid kecuali Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Haram di Madinah. Ditambah lagi sebetulnya dengan Masjid Quba, ya, sebagaimana sudah pernah disebutkan di sini. Walam ya'ti lil ibadati illa al masyaira. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah datang ke suatu tempat tertentu untuk beribadah di sana kecuali masyair. Yang dimaksud dengan masyair adalah Mina, Muzdalifah wa Arafah. Mina, Muzdalifah dan Arafah. Yaitu tempat-tempat yang memang disyariatkan untuk dikunjungi dalam manasik haji, dalam rangkaian ibadah haji. Jadi Nabi SAW tidak pernah mendatangi suatu tempat tertentu untuk beribadah di sana kecuali ke Mina, Muzdalifah dan Arafah, dan itu pun hanya dalam manasik haji, bukan hari-hari di luar ibadah haji. Falihadza kana a'immatul ulama'i ala annahu la yustahabbu ay yuqsada masjidun bi Makkah lis-salati ghairil Masjidil Harami. Oleh karena itu, para imam di antara para ulama mereka mengatakan bahwasanya tidak dianjurkan untuk yuqsad, untuk bersengaja mendatangi suatu masjid yang ada di Mekah dengan tujuan untuk sholat di sana kecuali Masjidil Haram. Wala tuqsadu buq'atun li ziyarati ghairi al-masyair allati qasadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada tempat yang bersengaja untuk didatangi, untuk dikunjungi kecuali al-masyair tadi, Mina, Muzdalifah dan Arafah. Yang memang tempat-tempat tersebut disengajakan untuk dituju oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah haji. Wa idza kana hadza fi atharihim. Kalau yang demikian itu berlaku untuk athar. Athar artinya peninggalan-peninggalan, jejak-jejak sejarah, tempat-tempat bersejarah. Kalau tempat-tempat bersejarah saja tidak boleh bersengaja untuk dituju dalam rangka untuk beribadah di sana. Wa kaifa bil maqabiri allati la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana lagi dengan kuburan? Kalau tempat saja yang tidak ada kuburan di sana, tidak boleh untuk sengaja dikunjungi dengan niat untuk ibadah di sana atau dengan keyakinan tertentu. Maka apalagi dengan kuburan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan melalui sabdanya bahwasanya beliau melaknat min ittikhadhiha masajida, melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Wa akhbara annahum syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan secara tegas, secara lugas bahwasanya orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah adalah syirarul khalqi, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah di hari kiamat. Wa kadzalika nadhkurullaha wa nad'u bi Arafatin wa bi Muzdalifata wa bis Safa wa bil Marwati. Demikian juga kita berzikir kepada Allah dan juga berdoa kepada Allah di masa-masa manasik haji, di Arafah, di Muzdalifah, di Safa dan juga di Marwah. Wa bainal jamarati wa inda ramyi. Dan juga kita berzikir kepada Allah dan juga berdoa kepada Allah di antara satu jamarah
dengan jamarah yang lain. Dan satu jumrah dengan jumrah yang lain. Makanya di jumrah yang ketiga tidak ada doa setelah itu. Wa inda rami, dan juga ketika melempar jumrah. Wala naqsudu hadhil baqa'a lis-salati. Namun kita tidak meniatkan diri bersengaja untuk mengunjungi tempat-tempat tadi, Arafah, Muzdalifah, Shafa, Marwah, Mina, dan juga Jamarat, tidak kita kunjungi untuk sholat di sana. Wa amma ghairul masajidi wa masyairil haji fala naqsudu buqatan la lis-salati wala lidzikri wala lid-du'ai. Adapun tempat-tempat yang selain masjid dan juga selain masyair yang dikunjungi ketika berhaji, maka tidak boleh kita meniatkan diri bersengaja ke sana satu tempat pun. Maka tidak ada satu tempat pun yang boleh untuk kita niatkan maksud kita bersengaja untuk datang ke sana untuk ibadah. La lis-salati wala lidzikri wala lid-du'a, baik untuk salat ataupun untuk berzikir ataupun untuk berdoa. Bal yusallil muslimu haitsu adrakathu as-salatu la haitsu nuhiya. Maka seorang muslim hendaknya dia salat sesuai dengan di mana dia mendapati waktu salat. La haitsu nuhiya bukan dijadikan intaha, bukan dijadikan sebagai tempat tujuan masjid tersebut. Wa yadhkurullaha wa yad'uhu haitsu tayassara min ghairi qasdi takhsisi buqatin bidzalika. Dan seseorang juga hendaknya berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah semudah dia, selonggar dia. Haitsu tayassara, artinya dimanapun dan kapanpun. Ini perkara yang longgar, jangan dipersempit. Bahwasanya zikir, berdoa harus di tempat-tempat tertentu. Min ghairi qasdi takhsisi buqatin, tanpa diniatkan untuk mengkhususkan suatu tempat tertentu untuk melakukan zikir dan doa. Ya, sampai sini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini penjelasan yang sangat bagus sekali ya. Kalau kita ingin merenungkannya. Kemudian yaqulu Ibnu Utsaimin fil Qaulil Mufid. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan dalam kitab Al-Qaulul Mufid juz yang pertama halaman 195. Al-amkinatu allati shalla fiha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ittifaqan. Tempat-tempat yang pernah dijadikan tempat salat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittifaqan, yang memang benar-benar disepakati oleh ulama bahwasanya Nabi pernah salat di sana. Bukan hanya klaim. Karena ada beberapa tempat hanya diklaim saja. Tidak ada bukti bahwasanya Nabi pernah singgah di sana atau pernah salat di sana. Nah, tempat-tempat yang memang dikatakan oleh ulama secara muttafaq, secara sepakat Nabi pernah di sana. Ka'yakuna fi safarin, seperti ketika Nabi sedang safar. Wa nahwi dzalika, dan pada kesempatan-kesempatan yang lain, walam yaqsud takhsisha bis-salati fiha. Dan Nabi tidak bersengaja mengkhususkan tempat tersebut untuk salat di sana. Fa innahu la yushra'u tatabbu'uha wa taqarrubu ila Allah bis-salati fiha. Maka tidak disyariatkan untuk mencari-cari tempat seperti itu, dan tidak disyariatkan juga untuk taqarrub beribadah kepada Allah dengan melakukan salat di sana. Li'annaha lam takun maqsudatan li dzatiha. Karena Nabi SAW salat di sana tidak bermaksud menjadikan ibadah salat di tempat tersebut sebagai maksudah ibadah yang dituju. Nabi salat di sana karena memang sampai di sana ketika waktu salat. Bukan karena tempat tersebut utama atau punya kekhususan, tidak. Wa min babin aula al-amakin allati irtabatat bihawaditha nabawiyatin ka ghari Hira'a. Dan lebih aula lagi, tempat-tempat yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan kenabian beliau, seperti Gua Hira, wa ghari Thurin, dan juga Gua Thur, wa mauqi'ati Badarin, dan juga area peperangan Badar, wa makani syajarati bai'ati Ridwani. Demikian juga tempat adanya pohon yang di bawahnya pernah terjadi bai'atur Ridwan. Maka teman-teman seperti ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin tadi, ini min babin aula, lebih-lebih lagi pelarangannya.
Yang lebih lagi terlarang untuk bersengaja mendatangi tempat-tempat tersebut dengan niatan untuk ibadah atau untuk sholat di sana. Warawa Ibnu Sa'din fi Tabaqat. Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat meriwayatkan sebuah riwayat an-Nafi' dari Nafi'. Qala Nafi' mengatakan, "Kana an-nasu ya'tuna asy-syajarata allati yuqalu laha Syajaratu Ridwani." Dahulu orang-orang mendatangi sebuah pohon yang disebut sebagai pohon Syajaratu Ridwan. Fa yusalluna indaha, kemudian mereka salat di sana. Fa balagha dzalika Umar ibn al-Khattabi. Kemudian kabar tersebut sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fa'adahum fiha wa amarahum biqat'iha. Maka Umar bin Khattab mengancam orang-orang yang melakukan itu. Dan Umar bin Khattab memerintahkan orang untuk menebang pohon tersebut. Ya, sampai sini perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, perhatikan. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari sikap Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menebang pohon Syajaratul Ridwan, demikian juga untuk menyembunyikan kubur dari Nabi Daniel. Maka memang bahwasanya tempat-tempat bersejarah itu ada manfaat. Bahwasanya untuk sebagai pelajaran, ya, untuk pengetahuan, untuk mengingat jasa-jasa para sahabat, para nabi, mengingat perjuangan mereka, memang ada manfaat di sana. Namun ketika tempat-tempat tersebut membahayakan akidah kaum muslimin, maka kemaslahatan akidah lebih diutamakan daripada mempertahankan tempat atau benda bersejarah. Karena ini maslahatnya lebih besar, masalah akidah. Oleh karena itu Umar bin Khattab tidak masalah menebang pohon yang bersejarah. Karena ini sekedar benda bersejarah saja. Tidak ada keutamaan, tidak ada fadilah apa-apa di sana. Namun ketika membahayakan akidah kaum muslimin, maka lebih diutamakan akidah kaum muslimin. Dan tidak ada di antara para sahabat yang mengatakan Umar bin Khattab ini ekstrem, radikal, ya, keras. Ya, tidak ada. Mereka semua setuju dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tsumma yaqulu, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan juga, "Min dzalika takhsisu azminatin muayyanatin bi naw'in min at-ta'dhimi wal ihtifalati wal ibadati." Demikian juga mengkhususkan suatu waktu tertentu dengan suatu jenis ritual pengagungan atau perayaan atau ibadah. Suatu waktu tertentu, hari tertentu misalnya, atau tanggal tertentu, ini dikhususkan dengan suatu ritual pengagungan atau perayaan atau suatu ibadah. Kayaumi maulidir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, seperti hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hari Maulid. Wa yaumil Isra'i wal Mi'raj, atau hari Isra' Mi'raj. Wa yaumil hijrati, atau hari ketika Nabi hijrah. Wa yaumi Badrin, hari ketika perang Badar. Wa fathi Makkah, dan juga ketika terjadi peristiwa Fathu Makkah. Wa ghairi dzalika, dan juga waktu-waktu yang lain, hari-hari yang lain. Ini semua juga tidak diperbolehkan mengkhususkan suatu waktu tertentu untuk melakukan ritual tertentu atau perayaan tertentu atau ibadah tertentu tanpa dalil, tanpa ada tuntunan syariat. Katabarruki bil azminati ala hadzal nahwi minal bid'ah. Demikian juga seperti bertabar, ngalap berkah dengan azminah, dengan waktu-waktu yang semisal tadi. Kata beliau, ini minal bid'ah, termasuk kebid'ahan. Maka dari sini juga kita mendapatkan faedah dari beliau, bahwasanya di antara bentuk ngalap berkah itu tidak hanya ngalap berkah kepada benda, dan juga tidak hanya kepada tempat, namun bisa ngalap berkah kepada waktu. Dan ngalap berkah kepada waktu ada yang disyariatkan. Nanti akan dibahas di kitab ini juga. Ada ngalap berkah kepada waktu, artinya mengharapkan keberkahan dari suatu waktu tertentu. Seperti bulan Ramadan, seperti hari Jumat. Dan ada ngalap berkah terhadap waktu yang merupakan kebid'ahan. Itu tadi, mengkhususkan suatu waktu tertentu dengan suatu ritual ibadah, dengan suatu ritual pengagungan atau perayaan atau ibadah yang tidak terdapat dalilnya, yang tidak terdapat tuntunannya dari syariat. Wa yaqulu rahimahullahu ta'ala, demikian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan,
Wa min at-tabarrukil batili, di antara bentuk ngalap berkah yang batil. At-tabarruku bi dzawatis salihina wa atharihim. Yaitu ngalap berkah dengan jasad dari orang-orang soleh dan juga bekas-bekas peninggalan mereka. Ya, ngalap berkah dengan jasad orang soleh artinya dengan keringat mereka, ya, dengan bersentuhan dengan kulit mereka, dengan rambut mereka, dengan ludah mereka. Ini dengan zawat. Atau ngalap berkah dengan asar, dengan bekas-bekas mereka, misalnya bekas wudu mereka, ya, kemudian bekas pakaian mereka, kemudian ngalap berkah dengan bekas rumah mereka, bekas perabot mereka, bekas cincin mereka. Maka di sini kata beliau, falam yu'athar an ahadin minan nasi annahu tabarraka biwudu'i Abi Bakrin au irqihi au thiyabihi au riqihi. Maka tidak terdapat asar dari satu orang pun. Artinya tidak terdapat asar sama sekali bahwasanya ada orang yang bertabarruk, ngalap berkah dengan air wudunya Abu Bakar, atau dari keringatnya, atau dari bajunya Abu Bakar, atau dari ludahnya Abu Bakar. Atau dari dzalika, atau dari apapun yang berasal dari Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang mulia kedua setelah Rasulullah SAW. Dan ini ulama ahlu sunnah sepakat. Orang yang paling mulia setelah Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana terdapat dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun tidak ada di antara sahabat Nabi atau di antara tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang ngalap berkah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kepada Nabi ada, ngalap berkah kepada jasad Nabi. Tapi kepada Abu Bakar tidak ada. Wala Umar, demikian juga tidak ada yang ngalap berkah kepada jasad Umar atau asarnya Umar. Wala Utsman, demikian juga tidak ada yang ngalap berkah kepada jasad atau asarnya Utsman. Wala Aliyin, dan juga tidak ada yang ngalap berkah dengan jasad atau asarnya Ali bin Abi Thalib. Wa inna makana sahabatu yatabarrakuna bi wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jismihi wa irqihi wa riqihi wa sya'rihi wa malabisihi. Namun para sahabat mereka bertabarruk dengan air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan jasad Nabi dan juga dengan keringat Nabi, dengan ludah Nabi, dengan rambut Nabi dan dengan pakaian Nabi. Ya. Mereka bertabarruk dengan zawat, dengan jasad dari Nabi SAW dan asar dari Nabi SAW. Namun wahada khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajuzu an yuqas alaihi ahadun minas salihin. Namun hal ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tidak boleh dikiaskan. Tidak boleh disamakan dengan siapapun dari kalangan orang-orang saleh yang lain. Ini khusus Nabi saja. Buktinya orang kedua yang paling mulia setelah Nabi SAW yaitu Abu Bakar tidak diperlakukan demikian oleh para sahabat. Apalagi orang-orang yang jauh levelnya di bawah Abu Bakar As-Siddiq dalam kemuliaan. Walau kanu al-khulafa ar-rasyidina, walaupun orang-orang saleh tersebut adalah dari kalangan al-khulafa ar-rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Awil ashratal mubasysyirina bil jannah. Awil ashratal mubasysyirina. Atau orang-orang saleh tersebut termasuk 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Yaitu 4 orang khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian sisanya 6. Yang pertama Talha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Al-Awwam, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhum. Ini 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Yang dalam hadis yang sahih Nabi katakan mereka semua fil jannah, di surga. Satu persatu Nabi sebutkan fil jannah, fil jannah, fil jannah. Nah, walaupun mereka-mereka ini 10 orang yang dijamin masuk surga, tetap tidak boleh bertabaruk dengan jasad mereka. Fadlan an ghairihim, maka apalagi dengan orang-orang yang selain mereka yang tentunya levelnya jauh di bawah mereka. Li'anna tabarruka ibadatun mabnaha ala tawaqqufi wal ittiba'i. Karena bertabarruk, ngalap berkah adalah ibadah
Yang ibadah itu landasannya adalah tawakuf, menunggu dalil, dan ittiba, dan mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW. Maka ini poin yang penting, bahwasanya tabarruk, ngalap berkah, mencari keberkahan itu termasuk ibadah. Kalau tabarruk adalah ibadah, maka wajib didasari oleh dalil. Tawakuf itu artinya menunggu dalil. Kalau ada dalil, maka kerjakan. Kalau tidak ada dalil, maka tidak boleh kerjakan. Itu namanya tawakuf. Disebut juga oleh para ulama dengan tauqifiyah. Dan juga landasannya ittiba, mengikuti contoh dari Nabi SAW, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ketika tidak ada contoh, tidak ada tuntunan dari beliau, maka tidak boleh dikerjakan. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.